Ya, malam minggu. Malam mingguan bersama dengan saya. Jadi moga-moga malam minggu ini bermanfaat gitu ya. Oke. uh, Hari ini sebelum kita masuk ke gerakan optimalisasi posisi janin, sebenarnya aku pengen ajak teman-teman untuk mulai memahami tubuhnya sendiri. Plus mulai nanti kelas ini kan yang namanya yoga itu kan tidak selalu bisa mengkoreksi langsung direct. Maksudnya begini, ada beberapa ibu yang sekali yoga langsung enak badannya, ada beberapa ibu juga yang sekali melakukan yoga optimalisasi, dia langsung bayinya muter, ada. Tetapi ada juga seorang ibu yang memang harus melakukan berkali-kali. Jadi tiap orang beda-beda, respon tubuhnya tiap orang beda-beda karena kebutuhan tiap orang juga beda-beda. Kondisi kehamilan setiap ibu juga beda-beda. Ada yang mungkin saat ini Anda hamilnya sudah tua umur kehamilannya, tetapi ternyata bayinya nggak terlalu besar, bayinya kecil misalnya, kemudian riwayat udah hamil beberapa kali misalnya, anak kedua atau anak ketiga misalnya, ternyata bayinya agak kecil misalnya, ternyata tiba-tiba sungsang atau tiba-tiba lintang, mungkin saja itu terjadi. Jadi ketika selama bayimu belum masuk panggul, kadang-kadang bisa berubah dari kepalanya yang di bawah tiba-tiba di atas, atau tiba-tiba melintang, atau tiba-tiba oblik saja. Nah, tapi kalau misalnya sudah masuk panggul, apakah masih bisa muter lagi? Kalau sudah masuk panggul ngekunci, kalau muter dari kepala di bawah jadi kepala di atas, sepertinya itu kecil sekali kemungkinannya. Tetapi kalau misalnya dia kepalanya dari punggung kiri, kepala OA jadi OP, atau OP jadi OA, itu masih sangat mungkin. Oke? Jadi teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk melihat anatomi dulu. Jadi harapannya begini, nanti ketika Anda melakukan gerakan-gerakan, ketika Anda sudah melakukan Anda sudah ikut kelas ini, paling tidak Anda bisa mengerti apa yang harus Anda latih setiap hari di rumah. Jadi berarti aku tiap hari nanti ngelakuin A, B, C, D, E kayak gitu kan, gerakannya utamanya yang ini, utamanya yang ini, utamanya yang ini kayak gitu misalnya. Atau mungkin selama 24 jam itu malam habis kelas sama bidan kita, paginya aku juga tapi cuma 15 menit atau 30 menit, tapi gerakan aku fokuskan ke organ targetku, yaitu ke panggul dan ke trunk, ke tulang belakang misalnya. Itu contohnya. Jadi yang pertama adalah teman-teman paling tidak tahu dulu tentang anatomi dan fisiologinya. Jadi ada namanya cardinal movement. Cardinal movement itu proses persalinan dari posisi ibu dan posisi bayi. Kemudian posisi dan presentasi janin ini menjadi penting banget, gitu kan? Pahami posisi dan presentasi janin, mana posisi yang optimal dan bagaimana cara mengoptimalkan posisi janin, itu teman-teman harus paham. Bahkan optimalisasi posisi janin ini tetap terus akan terjadi dan bisa kita lakukan, bisa kita optimalkan pada saat pas proses persalinan pun, gitu. Kemudian lalu anatomi gerakan panggul. Jadi anatomi gerakan panggulnya seperti apa? Itu juga diamati juga. Nah, ini adalah panggul kita. Jadi panggul itu ada pintu false pelvis, kemudian ada true pelvis. Jadi kalau kita bicara panggul, yang teman-teman bisa pegang itu, yang teman-teman bisa pegang, pinggangnya yang bisa dipegang itu adalah false pelvis. Sedangkan yang di bagian dalam, ini namanya true pelvis. Jadi ada false pelvis, ada true pelvis. Kemudian di panggul ada 3 bagian di true pelvisnya. Ada inlet, kemudian midlet, kemudian outlet. Inlet berarti pintu atas panggul, midlet berarti pintu tengah panggul, outlet berarti pintu bawah panggul. Nah, janin harus ketika dia mau lahir, dia harus masuk ke inlet dulu,
Kemudian ketika di midline dia harus muter, nundukkan kepala, habis itu dia harus keluar lewat outlet. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah karena panggul ini adalah otot yang tulang yang sendinya nggak bisa terlalu mobile kayak bahu atau paha atau dengkul, otomatis gerakannya pun harus dilatih mobilitasnya. Oke? Nah, terus tunggu. Lalu ini adalah gerakan-gerakan panggul kita. Nah, panggul itu ada beberapa penyambungnya, yaitu ada ligamennya, kemudian ada round ligamen, ada broad ligamen, ada sacroiliac ligamen, ada sacrotuberous, sacrospinosus, dan ini adalah rahim kita. Rahim ada ligamen round ligamen, ada broad ligamen, ada uterosacral ligamen. Nah, selain itu juga panggul itu ada psoas muscle, jadi otot-otot psoas, yaitu otot yang gabungin dari tulang belakang sampai ke pangkal paha, gitu kan. Nah, ini adalah gerakan panggul. Kalau teman-teman pahami, teman-teman amati, ini panggul bisa bergerak dan dia bisa ngasih ruang. Jadi lubang atau kapasitas ruangan panggul itu akan sangat tergantung dari gerakan yang ibu-ibu lakukan, terutama gerakan kaki, gerakan paha, gitu kan, dan gerakan dari si sakrum. Sakrum itu tulang ekor, gitu. Nah, ini namanya asymmetrical movement, ya kan? Jadi ketika kamu melangkah itu posisinya, nah itu ketika kamu tailbone in, tailbone out itu nutasi dan kontranutasi, itu sakrum Anda ketika Anda dalam proses persalinan. Jadi ketika bayi mau masuk ke panggul, dia harus masuk ke pintu atas panggul. Kalau dia mau keluar, dia harus buka, kamu harus membantu dia untuk buka pintu bawah panggul. Ketika dia ketika kamu posisinya dia bisa muter-muter kayak gitu, otomatis bayi punya ruangan yang lebih banyak. Nah, ini adalah gerakan-gerakan panggul. Agak ini sedikit ya. Ada intrinsik, ekstrinsik, ada internal, ada notasi, kontranutasi, asymmetrical, symmetrical movement, itu adalah gerakan-gerakan panggul. Nah, ini prinsip gerakannya. Nah, ini adalah contoh ketika bayimu mau lahir. Dia harus masuk. Begitu masuk dia harus muterin kepalanya, muter terus nunduk, kemudian baru dia melakukan ekstensi, baru dia dongak, baru setelah itu keluar terus melakukan rotasi untuk ngeluarin bahunya. Nah, ini adalah posisi yang proses yang normal. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya nih posisi yang normal kan seperti ini. Jadi yang A ini adalah posisi yang normal. Kalau seandainya kepalanya di bawah, tetapi posisinya bayinya tegak seperti ini, kayak tentara, kira-kira bisa lahir lancar nggak? Tentu tidak. Karena apa? Karena diameter yang dibutuhkan lebih besar. Kalau misalnya dia dongak atau dia presentasinya dahi duluan, apa yang terjadi? Tambah susah lagi. Walaupun kepalanya udah di bawah, tapi kalau dia posisinya nggak optimal, prosesnya jadi susah karena beda posisi kepala bisa menyebabkan diameter panggul yang dibutuhkan bisa lebih besar. Apalagi kalau presentasi muka, jadi keluarnya muka duluan. Nah, ternyata bayi pun beda-beda. Kepala di bawah pun ada yang OA itu occiput anterior, ada yang OP itu terlentang. Jadi teman-teman harus paham tentang posisi bayinya. Nah, posisi bayi yang paling oke adalah left occiput anterior atau occiput anterior atau left occiput transverse. Jadi ketika occiput itu belakang kepala itu ada di sisi sebelah kiri dan atas, itu yang terbaik. Gitu, posisi yang terbaik. Tapi apakah mungkin kalau misalnya punggungnya di kanan dia bisa muter menjadi ke OA? Mungkin saja, asal
kamu kasih ruang di panggul ini. Jadi kalau misalnya panggulnya gerak, kamu kasih optimalisasi optimalisasi panggulnya, ruangannya, otomatis bayimu akan menempatkan diri sesuai dengan tempat yang tersedia. Jadi prinsipnya sebenarnya janin akan menempatkan diri sesuai dengan tempat yang disediakan sama ibunya. Itu sebenarnya prinsip dari si dedek bayi. Nah, tapi kadang-kadang ada yang kepala bayinya seperti ini. Ini namanya asynclitism. Jadi dia seperti ini. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu-ibu dengan perut gantung. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau dia posisi asynclitis seperti ini? Jadi dia nggak sejajar ya kepalanya ya. Nah, kita lihat dari mana namanya, dari samping ya. Kalau misalnya, tunggu aku ini video dulu. Nah, misalnya ini dari samping, ini panggul, ini dari samping. Ternyata dia posisinya begini. Posisinya begini, ini namanya asynclitis. Kelihatan ya? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kontraksi, dia neken daerah sakrum. Otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi otomatis pembukaan serviks pun tidak merata. Jadi serviksnya tidak bisa membuka dengan cepat. Ciri-ciri yang lain apa? Contohnya, kala satu itu kala satu itu persalinan fase laten itu lama sekali. Pembukaan 2 1 minggu, pembukaan 1 minggu, 2 minggu bahkan. Nah, itu udah ciri-ciri tuh. Itu pokoknya kalau kontraksinya kalau misalnya kamu nggak posisinya nggak optimal, udah pasti proses persalinannya jadi tidak lancar. Nah, aku kasih contoh, aku kasih patokan, pedoman, teman-teman tolong diperhatiin ya. Nah, karena ini penting banget untuk teman-teman nanti, jadi Anda harus tahu, oh begini toh ciri-cirinya. Jadi aku kasih beda antara occiput anterior dengan occiput posterior. Tapi sebelumnya aku mau tanya, Anda ada yang masih bingung nggak dengan occiput anterior sama occiput posterior? Ada yang masih bingung? Mbak Farah? Yang lain masih bingung? Mbak Yemima? Oke. Aku tunjukin ya. Jadi begini. Bayi ketika mau lahir, nih lihat kepala bayi ini masih tengkoraknya itu masih tulangnya itu masih terpisah-pisah. Oke, nah kepala bayi dibagi jadi ada namanya nih. Ini namanya occiput alias ubun-ubun kecil. Oke, ini namanya occiput alias ubun-ubun kecil. Ini namanya sinciput alias ubun-ubun besar. Jadi kalau teman-teman lihat bayi baru lahir, ini ada agak legok gitu, kemudian agak nut, ini ubun-ubun besar. Berarti kalau ubun-ubun kecil di mana? Di sini. Oke, ini. Nah, karena lempengan tengkoraknya bayi ini belum menyatu, masih longgar, masih kayak seolah-olah ada sendinya, maka dia akan bisa melakukan molas alias tumpang tindih lempengan tengkorak. Fungsinya apa? Supaya kepala bayinya mengecil. Oke? Biar apa? Biar bisa lewat ke panggul mamahnya. Panggul mamahnya kan ini adalah panggul asli. Ini panggul asli doang. Nah, kalau ibunya nggak mau gerak dalam proses persalinan, kira-kira ruangannya sempit atau tidak? Tentu sempit. Untuk bisa lahir, bayimu harus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melakukan molas itu. Beda kalau si ibunya aktif, dia bisa gerak, gonta-ganti posisi, optimalisasi sampai pas proses persalinan. Ini sangat ngebantu banget si bayi untuk mencari posisi yang paling optimal. Tapi kalau tidak, kadang-kadang kesulitan untuk bayimu. Sampai di sini paham ya konsepnya? Oke, sekarang. Nah, di ini occiput ini yang jadi penunjuk adalah occiput posterior ini harus menjadi bagian terbawah.
Jadi harus menjadi bagian terbawah. Dia harus begini, nunduk kepalanya. Jadi kepala bayi harus nunduk. Dagunya bayimu harus nempel ke dadanya dia. Supaya ubun-ubun kecil menjadi bagian terendah. Kenapa kok ubun-ubun kecil menjadi bagian terendah itu matters banget, itu berarti banget karena diameternya jadi kecil. Dia bisa tumpang tindih dengan maksimal. Tadi lihat ya, 9,5 gitu. Tapi kalau ubun-ubun kecilnya nggak di bagian terbawah, yang di bagian terbawah malah ubun-ubun besar, yang terjadi apa? Diameter yang dibutuhkan lebih besar, segini bandingin sama segini. Beda ya, gitu. Sampai di sini kebayang, itu tentang posisi. Nah, kalau teman-teman lihat occiput anterior, occiput posterior, teman-teman lihat dulu panggul. Ini kan lubang, lubang ya. Bayangin ini seperti jarum jam. Tulang, bayangin seperti jarum jam, terus si ibuinnya ini dalam posisi tidur. Tidur terlentang. Berarti, satu, tulang ekor itu adalah posterior. Area posterior. Belakang. Alias area belakang atau bawah. Oke, posterior itu istilah untuk belakang atau bawah. Kalau yang di sini anterior alias depan. Oke, kalau kamu berdiri ini anterior, ini posterior, tetap. Kalau tidur ini anterior, ini posterior. Jam 12, jam 6. Kalau jam 9 sama jam 3 itu namanya transverse. Oke? Namanya transverse gitu atau bagian samping. Kita bicara kayak utara sama selatan atau jam 6, jam 12. Oke? Anterior itu jam 12, posterior itu jam 6. Nah, tadi kan yang jadi petunjuk kan occiput. Kalau occiputnya di jam 12 disebut occiput anterior di jam 12 nih, di jam 12. Occiput anterior. Oke. Kalau dia di bagian kanan atas berarti right occiput anterior. Kalau di bagian kanan samping berarti di jam 9 berarti dia right occiput transverse. Kalau di jam 7 berarti right occiput posterior, berarti dia terlentang begini. Kalau di jam 6 berarti occiput posterior, berarti dia terlentang. Oke. Lalu kalau di jam 5 berarti left occiput posterior, di jam 3 berarti left occiput transverse, di jam 2 atau jam 1 berarti left occiput anterior. Bayang? Nah, sekarang kalau dia posisi paling ideal gimana? Pas masuk ke pintu tengah panggul, dia harus occiput anterior, harus di jam 12. Kenapa? Karena secara anatomi area dalam pintu bawah panggul itu ada cekungan di sini. Nah, si cekungan ini tulang ekornya kan masuk begini ya. Si cekungan ini fungsinya buat apa? Tempat dahinya dedek bayi. Jadi dia harus nunduk tek gitu. Oke, dia harus nundukin kepala. Supaya apa? Supaya dia bisa lahir. Nanti sakrum akan ngebuka begini. Namanya nutasi. Sehingga pintu bawah panggulnya ngebuka. Baru dia lahir. Ini yang paling ideal. Kalau dia occiput posterior, kepalanya di jam 6, occiputnya di jam 6, dia terlentang begini. Oke, terlentang begini. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa nundukin kepala. Karena apa? Ini tulangnya namanya tulang simplicis. Tulangnya nggak bisa meregang ini. Meregang terbatas sekali. Dia bisanya dongak. Apa yang terjadi? Kalau dia dongak, otomatis occiputnya akan di area sakrum. Yang terjadi apa? Nggak jadi
ubun-ubun kecil yang paling bawah, kemungkinan besar ubun-ubun besar yang dia paling bawah. Diameternya jadi lebih besar yang dibutuhkan. Ciri-cirinya apa? Yang ada adalah proses persalinannya bisa sangat lama dan sangat menyakitkan. Kenapa? Karena ubun-ubun kecilnya dia akan neken area syaraf di area tulang ekor. Otomatis ciri-cirinya salah satunya adalah dia baru pembukaan 2, pembukaan 4 udah nggak bisa nahan ngejen terus, gitu salah satu ciri-cirinya. Dan proses persalinannya biasanya lama dan menyakitkan. Sekarang kita cek, memang seperti apa sih ciri-cirinya? Oke, teman-teman perhatiin di ciri-ciri pola persalinan ya. Jadi ini sesuai dengan penelitian ya, pola persalinan oksiput anterior vs oksiput posterior. Teman-teman, ini kan banyak yang sudah umur kehamilannya udah 36 ke atas ya, atau 30 ke atas. Yang harus Anda kuasai adalah Anda harus ngerti tentang fase-fase persalinan. Itu wajib loh ya. Jadi harus sudah ngerti dulu. Kalau Anda belum tahu, berarti PR Anda nambah, yaitu buka YouTube-nya Bidan Kita, belajar tentang fase-fase persalinan. Nah, di fase laten, yang namanya kalau kamu oksiput anterior, progresnya pasti bagus. Kemudian kontraksinya pendek, lalu makin lama makin memanjang, dan biasanya dari mulai kontraksi yang biasa, lama-lama menjadi kontraksinya kuat. Tapi kalau terlentang bayimu, oksiput posterior, kadang-kadang persalinan mulai, udah kerasa nih, kenceng-kenceng, tahu-tahu hilang, berhenti. Lalu kontraksinya sangat panjang dan menyakitkan, berhari-hari nggak ada progres. Kemudian kontraksinya kuat dan seolah-olah sudah memasuki masa transisi. Masa transisi itu berapa? Pembukaan 8 ke atas, mau ke 10. Jadi padahal kamu baru pembukaan 2. Jadi kamu pembukaan 2, tetapi rasanya sudah nggak karuan, udah, aduh ini kok sakit banget ya, ini kok kayak gini, nah kayak gitu. Nah, itu udah pasti, itu ciri-ciri entah itu oksiput posterior atau bisa jadi asynchronism. Nah, lalu kalau oksiput anterior di fase awal persalinan, biasanya Anda bisa memanage rasa. Jadi bisa menikmati lah rasanya. Oh, masih bisa tertahan. Tahu, oh kontraksi kayak gini, oh kayak gini doang. Masih bisa fokus di nafas. Tapi begitu oksiput posterior, rasa sakitnya itu lebih banyak di pubis. Pubis itu tulang kemaluan. Atau perut bagian depan bawah dibanding pinggang. Kalau oksiput anterior, harusnya dari depan menjalar ke belakang. Kalau posterior, enggak. Depan aja yang sakit banget. Kemudian kontraksi kuat tapi nggak ada pembukaan. Kadang-kadang ketuban pecah dini. Nah, ingat, saat ini kasus ketuban pecah dini banyak banget. Nah, salah satu penyumbang utama ketuban pecah dini adalah tidak optimalnya posisi janin. Oke. Kemudian pembukaan 4 cm bisa berlangsung selama 24 jam. Jadi seharian pembukaan 4 terus nggak naik-naik, gitu kan? Nah, sedangkan kalau di fase aktif, bayi itu langsung muter di pembukaan 5. Kemudian pembukaan 8 puncak dari rasa, tetapi masih bisa di-manage. Tapi kalau fase aktif di posterior, pembukaan 5 kamunya udah mulai tambah kesakitan, tapi begitu pembukaan 8 atau pas pembukaan lengkap, tiba-tiba kontraksi berhenti. Jadi waktunya kamu ngejen, malah nggak kontraksi. Nah, repot itu nanti. Nah, makanya kenapa kok jadi disebut persalinan macet? Karena apa? Persalinannya nggak lancar. Ya, tiba-tiba kontraksinya berhenti. Nah, lalu serviksnya bengkak. Karena apa? Ibunya ngejen-ngejen terus. Padahal pembukaannya sekitar 6-9. Kontraksi jadi makin jarang, terus pembukaannya pelan banget. Setelah pembukaan 8 itu menuju ke pembukaan 10 lama sekali. Gitu, sampai ibunya kelelahan. Nah, pas fase mengejan, rasa pengen mengejan muncul saat pembukaan lengkap, itu kalau anterior. Tapi kalau posterior, kebalikan.
Jadi kontraksi pas mengejan tidak kuat, rasa ingin mengejan padahal sudah muncul sejak pembukaan 5, dan di sini ibu kelelahan dan sakit tulang ekor yang luar biasa. Kebayang nggak efeknya? Apalagi kalau si ibu satu, selama proses persalinan nggak makan, nggak minum. Oke? Jadi makanya itulah kenapa besok kalau Anda mau melahirkan, sebelum berangkat ke rumah sakit, usahakan makan besar dulu. Oke? Dan minum minuman energi. Karena apa? Belum tentu di ruang bersalin atau di rumah sakit kamu disediakan minum minuman energi. Oke, kadang-kadang apalagi kalau di Klaten itu di salah satu rumah sakit di sini, kalau mau melahirkan itu nunggunya di UGD, bayangin. Kira-kira di UGD ada Anda bisa bikin jus atau minta madu gitu, ada nggak? Nggak ada. Adanya paling banter aqua gelas. Oke, kalau Anda nggak bawa dari rumah, nggak bisa. Makanya kenapa kok Anda harus pahami prosedur-prosedur yang ada di rumah sakit Anda atau di klinik Anda. Beda kalau Anda melahirkan di bidan, jauh lebih manusiawi biasanya, gitu kan? Kadang-kadang dikasih es krim dulu, kadang-kadang dikasih jus kayak gitu. Tapi kalau di rumah sakit biasanya enggak. Biasanya cuman minum paling banter itu aqua gelas atau teh hangat, teh manis hangat. Sedotannya kecil gitu. Udah gitu sedotannya kecil. Jadi kalau kamu nyedot dulu udah capek nyedotnya gitu kan. Makanya teman-teman harus siap-siap gitu kan. Ikut kelas berikutnya. Lalu tahap persalinan teman-teman harus ngerti. Jadi konsep dasarnya adalah yang pertama, posisi menentukan prestasi. Entah itu posisimu atau posisi bayimu. Oke? Bahkan itu pada saat proses persalinan. Lalu, tugas bayi adalah turun dan berputar. Tugas ibu adalah membuka jalan dan bergerak. Gitu. Jadi kalau Anda diam aja selama proses kehamilan dan proses persalinan, tentu tidak akan membantu. Kalau seandainya ketuban pecah dini pun Anda harus tetap bergerak dengan cara gerakan pasif. Gitu. Anda harus tahu kapan aku buka pintu atas, kapan aku buka pintu bawah, panggul. Nah, tugas ibu berarti apa? Satu, creating space. So, gerakan-gerakan nanti yang kita lakukan adalah semua gerakan yang creating space di area perut. Kemudian balancing pelvis, muscle dan ligamen. Release psoas muscle itu otot psoas yang tadi aku kasih tunjuk. Anda tahu gimana cara open inlet, outlet, internal, eksternal, symmetrical, asymmetrical, tahu artinya nomor 4 ini adalah bagaimana Anda bisa hip mobility. Baru setelah optimal, Anda baru movement, kemudian be aktif, upright, dan juga manfaatin gaya gravitasi. Kalau Anda cuma movement aja, jadi maksudnya, oh yang penting aku yang penting aku ini bertingbol aja gitu kan. Kalau kamu cuma bertingbol doang, tapi kepala bayinya belum optimal, yang terjadi apa? Bisa jadi kepala bayi belum optimal, kamu paksa untuk masuk panggul. Yang terjadi adalah proses persalinannya jadi tidak nyaman. So, teman-teman harus tahu, harus bisa explore nanti. Oh, kalau aku diduduki bertingbol, ini berarti aku buka pintu atas panggul. Ini berarti buka pintu bawah panggul. Gitu kan? Kemudian ini ketika kakinya paralel berarti aku buka pintu bawah panggul. Oh, kalau duduk ini asymmetrical movement, ini buka pintu tengah nih, dua-duanya ini gitu kan. Lipat tubuh ke depan kayak gitu. Jadi teman-teman tahu. Jadi kalau posisi berdiri aku mesti seperti apa supaya movement, supaya bayiku optimal. Kalau posisi nungging seperti apa, kalau posisi tidur seperti apa. Jadi optimalisasi posisi janin harus terus dilakukan sampai hari H proses persalinan. Sampai di sini lebih jelas? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan fokus nanti gerakannya di area kaki, paha, kemudian panggul dan tulang belakang.
So, kita nanti akan memerlukan seperti kursi, kemudian dan kita banyak gerakan-gerakan yang melipat tubuh ke depan. Jadi gerakan-gerakannya banyak yang melipat tubuh ke depan dan juga kita akan butuh tembok nanti. So, silahkan siapin dulu, ada tembok, ada kursi. Kemudian kursinya kalau bisa jangan kursi roda supaya ketika nanti kita dudukin atau kita ijek dia nggak lari gitu ya. Oke, aku kasih waktu berapa? 2 menit untuk prepare. Habis itu kemudian kita mulai. Aku mama dulu. Ambil deh. Iya kok ya. Ya. Keringet. Udah keringet dulu ya. Ya baunya kayak ada rumput-rumputnya gitu kan. Keringet boleh dijual. Ini Herme loh nih. Ini parfum Herme. Kayak keringet bule ya. Nggak enak ya. Enak yang kemarin. Namanya juga nyoba deh. Dek, anu mana? Petunjuknya mana penunjuknya? Kita coba pakai duduk di atas selimut ya. Suaraku kedengeran kah? Cukup ya? Oke. Yang ini aja deh. Sudah. Duduk di atas duduk di atas selimut. Kemudian pastikan duduk di atas selimutnya, duduknya pas di segitiganya. Oke. Kemudian sudah, pastikan duduk di tulang duduk. Sibakan tulang duduknya, pastikan duduk di tulang duduk dulu. Kemudian tegakkan badannya. Panjangkan tulang belakangnya. Jangan dorong perutnya ke depan. Yang penting adalah pastikan duduk di tulang duduk, punggungnya lurus. Sekarang letakkan tangannya di depan dada, gosokkan tangannya dulu. Kemudian taruh tangannya di perut, lalu pejemin mata. Jadi pejemin mata, tarik nafas panjang dan dalam, lalu hembuskan pelan-pelan. Lakukan beberapa kali, tarik nafas panjang dan dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Rasakan nafas yang keluar dan masuk. Rasakan tenang dan rasakan relax. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Kemudian pelan-pelan silakan buka matanya. Pandangan lihat ke lantai di depan Anda, baru lihat ke depan. Taruh tangannya di paha. Kemudian aku akan kasih seperti biasa, aku akan kasih waktu Anda kira-kira 1 menit untuk stretching dulu sendiri, gitu kan? Untuk stretching kepala, leher, bahu sendiri.
senyaman Anda dan sesuai kebutuhan Anda. Silakan. Anda boleh tenaga, tundukkan kepala, boleh putar, atau boleh melakukan yang lain selain yang seperti saya di depan. Kemudian dibikin badanmu terasa nyaman dulu. Rasakan rileks. Kamu coba stretch dulu badanmu. Nyamanin dulu badanmu. Bahunya diputar boleh. Kemudian putar dulu lehernya, bahunya, tangannya. Nafas sambil rasain tubuhnya dulu. Oke, sekarang silakan letakkan kedua tangan naik ke atas, thumbs up. Kedua tangan naik ke atas, kemudian pegang tangan kirinya, pergelangan tangan kirinya. Naikkan tangan kirinya, tarik ke atas, kemudian lipat tubuhnya ke samping kanan. Pandangan lihat ke arah depan, nafas. Ya, tahan 1, 2, 3. Inhale up, tarik lagi. Exhale, lipat sebelah kiri. 1, 2, 3. Inhale up lagi naik. Exhale, turunin. Oke, sekarang silahkan lipat tubuhnya, lipat kakinya jadiin satu, badan Konasana. Kemudian kita bikin big circle pakai badan. Anda bikin big circle dulu supaya punggungnya atau lumbalnya kerasa dulu. Dirasain dulu area lumbal. Pelan-pelan saja. Kemudian ganti arah putaran. Good. Bagus sekali. Nah, kemudian bawa kakinya sedikit agak ke depan lagi. Jadi kira-kira sekitar 2 jengkal dari tangan Anda, dari pubis Anda. Kemudian inhale up, naikkan tangannya ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Jadi lipat tubuhnya ke depan. Jangan bungkukkan kepala, Mbak Farah, pandangan lihat ke arah depan. Dorong dadanya ke depan. Bahunya jauh dari telinga. Mbak Farah, pandangannya lihat ke depan atas, dagunya diangkat. Dorong dadanya. Nafas. Inhale dan exhale nafas. Kemudian inhale dan exhale nafas. Tahan dari sini. Sekarang, tahan dulu. Lalu inhale, tangan kirinya dibuka. Inhale. Exhale, tutup. Silangin. Oke. Inhale lagi. Tutup, silangin lagi. Good. 3 kali. Inhale up. Tutup, silangin lagi. Exhale. Gantian.
Sisi satunya. Inhale up, exhale, tutup. Kali 2, inhale up lagi, exhale, tutup. Last one, inhale up, exhale, tutup lagi. Oke, lipat lagi tubuhnya ke depan. Sekarang press panggulnya, press pahanya. Paha press ke arah, mana namanya? Matras. Press, dorong dadanya ke depan. Rasain rasanya di bokong. Nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali. Lurusin kaki kanan ke depan, kaki kirinya tungkainya tekuk, taruh di pas di area pubis. Taruh di area pubis, lurusin kaki ke depan, kemudian buka kakinya sedikit ke samping kanan. Adjust panggulnya, pegang paha kirinya dipegang, panggul kanannya mundurin ke belakang. Pastikan si perut menghadap ke arah depan. Kemudian sekarang dari sini, Anda boleh pakai tali kalau seandainya Anda kesulitan untuk menarik si betisnya atau menarik kakinya. Kalau kaki ditarik pakai tangan satu, jadi satu tangan pegang, satu tangan nggak pegang apa-apa. Tarik aja. Tangannya lurus tangan kanannya. Bisa pakai selendang apa pakai? Kalaupun nggak pakai, nggak apa-apa sebenarnya. Asal bisa tahu ngerti caranya. Tekan tungkainya, tempurung lutut, otot pahanya kencengin. Jadi, tempurung lutut, otot pahanya ditarik ke arah soket hip. Kemudian, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Anda bisa saja tangannya satu pegang di jempol kaki, bisa. Lalu lipat tubuhnya ke depan, atau kalau memang tidak bisa sampai pegang kaki, ya udah pegang saja strapnya ini tadi. Tapi dorong dadanya ke depan. Janu Sirsasana. Lipat tubuh ke depan, lurus. Oke. Inhale dan exhale nafas. Kemudian inhale dan exhale nafas. Oke, kembali. Sekarang tekuk kaki kirinya, kaki kanannya tekuk ke arah belakang. Nah, posisi seperti ini. Oke. Lalu inhale up, naikin tangannya ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Oke, lipat tubuhnya ke depan. Nafas dulu. Inhale dan exhale nafas. Oke, inhale dan exhale nafas lagi. Turunin lagi. Tangan taruh di belakang, buka kakinya kanan. Kaki kanan di samping kanan, tekuk. Kemudian tugas Anda adalah buka, tutup. Buka, tutup. Jadi deketin. Lututnya dideketin. Kita mau coba untuk ngasih releasing dulu di area pangkal paha kanan. Buka, tutup, buka, tutup. Lakukan 1 menit. Oke? Bisa ya? Kita mulai, silahkan. Go. Buka, tutup dulu. Yuk lanjutkan, aku benerin komputer yang di sini. Buka lagi, tutup lagi. Lakukan sampai 1 menit, sampai ngerasain pangkal pahanya rasanya nyaman. Jadi sampai nempel. Oh ya, Mbak Dita yang sakit. Jadi nggak usah terlalu dipaksa, pelan-pelan aja Mbak Dita. Oke. Nafas dulu. Oke, selanjutnya lanjutkan lagi 1 kali lagi di sisi sebaliknya. Yuk.
Di sisi sebaliknya berarti janur sisasana lagi kayak tadi. Oke, janur sisasana berarti lurusin kakinya dulu. Tadi lurusin kakinya dulu. Kemudian habis itu kaki yang kanan tekuk. Oke, kaki yang kanan tekuk. Yang ini habis. Lalu buka kaki kirinya ke samping. Adjust panggul kirinya dulu. Udah. Sekarang Anda boleh adjust ininya. Tarik. Kemudian inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Kalau Anda bisa pegang, boleh dipegang tarik seperti ini. Bawa badannya ke depan, dorong dadanya ke depan. Nafas. Inhale dan exhale nafas. Good. Inhale dan exhale nafas lagi. Bagus. Lalu inhale dan exhale nafas lagi. Oke. Kemudian dari sini inhale up. Exhale kembali. Kembaliin. Kakinya ditekuk lagi ke samping. Jadi dibuka seperti ini. Inhale panjangkan tulang belakang. Exhale lipat tubuhnya ke depan. Nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Kembali ke belakang. Tangan taruh di belakang. Buat sandaran. Kemudian kakinya ditekuk dulu. Kemudian pelan-pelan saja kita lakukan buka tutup, ya. Buka tutup selama 1 menit. Siap? Silahkan go. Buka dulu, tutup. Buka dulu, tutup. Buka dulu lagi, tutup. Buka dulu, tutup lagi. Buka dulu, tutup lagi. Pelan-pelan saja, buka dulu, tutup. Buka, tutup lagi. Buka lagi, tutup lagi. Buka, tutup lagi. Buka lagi, tutup. Ngerasain kira-kira pangkal pahamu kayak ada di regang-regangin dulu gitu loh, supaya lubrikannya banyak dulu di area situ. Nice. Nah, sekarang dari sini singkirkan strapnya, kita akan posisi table pose. Silahkan dari posisi table pose, si selimutnya tadi dijadiin ini lagi, dijadiin alas. Silahkan bikin jadiin alas. Kemudian, ini lagi ngecas jadi aku nggak bisa lihat Anda ya. Jadi silahkan pastikan Anda duduk dikasih sandaran. Alas di area lutut. Jadi seluruh lutut ini ada alasnya. Tekuk kakinya dulu, kita lakukan stretching dulu ke samping kiri dan kanan. Taruh tangan kanannya di bawah, ujung jari saja. Tangan kirinya naik ke atas, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke samping kanan. Dari sini, bikin big circle. Pandangan lihat ke arah depan. Inhale, exhale, puter dulu. 10 kali ya. Inhale, exhale. Inhale lagi, exhale. Inhale, exhale. Inhale lagi, exhale. Inhale, exhale. Oke,
Lakukan 5 kali lagi. Inhale, exhale, inhale lagi, exhale, inhale, exhale, inhale lagi, exhale, last one, inhale, kemudian exhale. Oke, kembali. Sekarang sisi satunya. Taruh tangannya di tangan kiri di bawah, tangan kanannya naik ke atas. Inhale, lipat tubuhnya ke samping kiri. Oke, dari sini. Inhale, exhale. Putar. 1. Inhale, exhale. Putar. 2. Inhale, exhale. 3. Inhale, exhale. 4. Inhale lagi, exhale 5. Inhale, exhale 6. Inhale, exhale 7. Inhale 8, exhale. Inhale 9. Last one, inhale, exhale 10. Oke, sekarang tangan dibuka lebar, hasta banda, taruh tangannya di bawah. Posisikan posisi table. Jadi posisi table berarti telapak tangan tepat di bawah bahu. Nih, tepat di bawah bahu. Lutut tepat di bawah panggul. Kita lakukan cat cow pose dulu. Jadi, kita lakukan cat cow pose dulu 10 kali. Jadi, tekan tulang keringnya, punggung kakinya ditaruh. Sudah? Kemudian, inhale, buka dadanya. Pandang lihat ke arah depan. Exhale, tailbone-nya masuk, tulang ekornya masuk, lihat pandangan ke arah perut. Inhale, buka dada. Exhale, pandangan lihat ke arah perut lagi. Inhale, buka dada. Exhale, pandangan lihat ke arah perut. Inhale, buka dada. Exhale, pandangan lihat ke arah perut. 3 kali lagi, inhale. Buka dada. Exhale, pandangan lihat ke arah perut. Saat tarik nafas, inhale, buka dada. Exhale, pandangan lihat ke arah perut. Last one. Inhale, buka dada lagi. Exhale, masukkan tulang ekor ke arah dalam. Oke, kemudian kembali. Table pose. Kemudian bikin big circle dulu. Muter. Sebisa Anda. Muter, bikin putaran dulu. Rasakan badannya muter. Lalu ganti arah putarannya dulu. Nafas. Kemudian kita istirahat di Adho Mukha Virasana. Buka lututnya lebar. Jempol kaki jadi satu, taruh bokongnya di tungkai. Taruh bokongnya di tungkai, pandangan lihat ke arah depan, tangannya bawa maju ke depan lagi. Sebisa Anda. Taruh kepalanya di bawah, tangannya semaksimal mungkin di depan. Istirahat. Inhale dan exhale nafas. Inhale dan exhale nafas dulu. Oke, sekarang pandangan lihat ke arah depan. Kemudian dari sini silahkan kembali ke table. Dari table, tangannya langkahkan maju 1 langkah ke depan. Jempol sama jempol jadi 1. Jadi dia lebih lebar, lebih jauh lagi. Kalau tadi di sini, dia dilangkahin 1 langkah. Nih tangan kiriku kan lebih jauh, lebih maju lagi toh, 1 langkah. Sekarang, Anjaneyasana atau low lunge, kaki kirinya dibawa maju ke depan. Telapak kaki kiri ini dibawa maju ke depan ke arah tangan kiri. Oke, dari sini kita goyang dulu panggulnya. Ke arah samping, goyang dulu. Rasain dulu.
panggulnya. Sudah? Kalau sudah, sekarang telapak kakinya rapat, telapak kakinya ditapakin, telapak kakinya yang kiri ditapakin nih. Taruh tangan kirinya di paha kiri, tangan kanannya taruh di pinggang. Tailbone-nya masuk. Jadi kita lagi akan ngerilis psoas muscle dulu. Psoas muscle-nya dirilis, baru nanti balancing rahimnya. Dari sini inhale, tangan taruh di pinggang saja, putar bahunya ke belakang supaya tetap buka dada. Exhale, tekuk lutut kaki kirinya. Badannya tetap tegak. Oke, kembali. Inhale, exhale, tekuk lagi. Badannya tegak, jangan ikut maju ke depan. Inhale lagi, exhale lagi, press. Press tulang ini, tulang kelingnya. Mbak Gina kaki depannya kurang maju ke depan, Mbak Gina. Inhale. Gina Surabaya. Lagi. Last one, inhale. Exhale lagi. Kembali sekarang lurus kakinya, tarik kakinya, kaki depannya ditarik. Lalu inhale, naikin tangannya ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pegang tangannya di dalam, tangan ditaruh di di lantai, dorong dadanya ke depan. Nafas. Kaki ditarik. Jadi ini tempurung lutut untuk pahanya kencang. Kamu akan ngerasain stretch di area betis. Lurusin dulu kakinya, Mbak Widi. Kaki depan lurus. Nah, tarik telapak kakinya. Nafas. Rasanya di betis ya sayang. Mbak Dita taruh tangannya di paha, nggak apa-apa Mbak Dita. Dari sini inhale, exhale, tekuk lututnya, taruh tangannya, mundurin kaki. Mundur kaki ke belakang. Kita lakukan Adho Mukha Svanasana. Jejakkan kaki. Kakinya dijejakin. Downward facing dog, bokongnya dinaikin ke atas, bawa ke arah belakang atas. Inhale, exhale, angkat lututnya sama-sama, tulang ekor arahkan ke arah langit-langit. Nah, kakinya lurus boleh, tekuk juga boleh. Asal punggungmu lurus. Jadi tekuk pun boleh, tekuk jinjit boleh. Lurus dulu. Pandangan ke matras. Nafas. Ke matras bawah, Mbak Ifat. Tundukin dikit kepalanya, Mbak Ifat. Lagi. Kakinya nah, segitu. Boleh walking dog. Inhale dan exhale. Walking dog-nya pelan-pelan, Mbak Novi. Oke. Kemudian dari sini inhale, exhale. Pelan-pelan saja. Lalu tangan tidak berubah. Sekarang kaki kanan maju ke depan. Telapak kaki kanannya maju ke depan. Goyang lagi kayak tadi. Samping, samping lagi. Goyang dulu ke samping, kanan, samping kiri. Samping kanan, samping kiri. Jadi kita adjust area di area bokong dan sini. Paha belakang. Kalau sudah, sekarang pastikan kakinya rapat, taruh tangannya di paha, lalu berdiri dulu, taruh tangannya di pinggang dua-duanya. Tailbone-nya masuk, jadi paha kirinya yang kena. Psoas muscle yang kiri yang kena. Inhale, exhale, tekuk, press. 1. Inhale 5 kali ya. Exhale, press lagi 2. Inhale, exhale, press lagi 3. Inhale, exhale, press lagi 4. Inhale lagi, exhale, press lagi 5. Lurusin kakinya, tarik dulu kakinya. Nah, tungkengnya ditarik. Inhale up, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Dorong dadanya ke depan. Nafas. Inhale dan exhale, nafas. Lurusin kakinya, Mbak Sekar. Tarik telapak kakinya, jari kakinya tarik. Jari kakinya tarik ke arah tubuh. Nah, begitu. Dorong dadanya ke depan atas, Mbak Sekar.
Dada dorong depan atas. Nah, begitu. Dari sini ya. Kembali tekuk lagi, taruh tangannya di bawah, mundurin kakinya. Kembali lagi Adho Mukha Svanasana seperti tadi. Jejakkan kakinya. Inhale, exhale, angkat tulang ekornya, tekuk lututnya. Oke. Kemudian Anda boleh walking. Pandangan lihat ke bawah saja. Kalau sudah tahu posenya, pandangannya lihat ke arah ke arah pantat. Kok matras? Kok ke arah pantat? Oke, kalau sudah inhale, exhale, turunin. Buka lututnya, lalu Adho Mukha Wirasana, istirahat. Atur nafasnya. Oke. Kemudian silahkan duduk kembali. Nah, yang mau minum boleh minum dulu. Jadi gerakan yang habis kita lakukan ini adalah gerakan release psoas muscle dan inversion. Inversion itu apa? Inversion itu bokong lebih tinggi daripada kepala. Jadi panggul lebih tinggi dari kepala, itu inversion. Nah, kenapa harus release psoas muscle dulu baru inversion? Supaya apa? Selama ini kalau Anda kalau Anda sungsang, Anda kan suruh nungging, betul enggak? Kalau nungging atau posisinya biasanya disebut knee chest, biasanya gini, teman-teman sambil minum istirahat bentar ya. Knee chest itu biasanya Anda suruh gini, Mbak Bel. Kalau knee chest, kamu suruh begini nih. Nah, kebayang? Dan kadang-kadang suruh 15 menit kayak gitu, opora engap, ya kan? Jadi, aku nggak terlalu anjurin untuk knee chest, justru mending kamu Adho Mukha Wirasana dan Adho Mukha Svanasana tadi untuk sama-sama menggunakan, sama-sama melakukan inversion. Knee chest juga inversion. Nggak salah memang, tetapi kalau misalnya Anda belum release psoas muscle, langsung knee chest, hasilnya tidak maksimal. Jadi harus release psoas muscle dulu, baru inversion. Oke? Nah, sekarang kita akan lakukan twist area sebelah sini, ya, supraspinatus. Fungsinya buat apa? Plus inversion, fungsinya buat ngerilis ligamennya. Jadi, caranya teman-teman lihat aku dulu ya. Table, kemudian inhale, exhale. Taruh di sini. Lagi. Inhale lagi, exhale. Taruh lagi lebih dalam lagi. Tangannya yang satu boleh ke depan. Oke, dirasain dulu. Kemudian inhale lagi, exhale, taruh lagi. Bokong arahkan ke arah atas. Tangan boleh di samping atau boleh dibawa ke atas. Jadi kamu ngerasain stretch di area sini dan area belakang, sisi satunya. Oke, come out-nya kembali, lakukan di sisi sebaliknya. Dari sini inhale, exhale turun. Teman-teman perhatikan di area scapula. Scapula itu di sini, di area ini. Jadi pada saat inhale, exhale bawa ke sana, ini area scapulamu ini ketarik banget, supraspinatus. Ketarik banget, ketarik ke sana. Lakukan lagi sampai ini bahu taruh ke bawah. Tangannya bawah. Bokong jangan ikut miring. Jadi bokongnya nggak boleh ikut miring. Bokong bawa ke tengah lagi. Gitu. Oke? Semaksimal yang kamu bisa. Bisa? Nah, ini salah satunya juga untuk ngelegain nafasmu. Karena rata-rata kalau pas lagi posisinya janin nggak optimal, biasanya rasanya rusuknya sakit, nafas nggak nyaman, kayak gitu, dan sering kencang. Oke, kita coba ya. Lakukan 2 set, 10 detik saja penahanan, set kedua 20 detik penahanan. Oke, table pose yuk. Bareng sama aku dulu, nanti habis itu Anda lakukan sendiri, aku cek.
Ke tangan kiri dulu ya. Inhale buka, exhale turun. Silang dulu sedikit. Inhale buka lagi. Exhale turun, silang lebih dalam lagi. Inhale, exhale turun, taruh bahu kirinya ke bawah. Panggulnya jangan miring, panggulnya kalau dari atas Mbak Bel. Panggul jangan miring, kemudian bawa si panggulnya ke tengah. Tangan boleh arahkan ke arah atas. Tahan 10 detik. Bokong arahkan ke arah atas. Atas tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti. Come out. Kembali bangun. Lalu sisi satunya. Buka inhale. Exhale turun. Silang. Inhale buka lagi. Exhale silang lagi. Inhale buka lagi. Exhale silang. Taruh bahunya di bawah. Tangan tangan kirinya ke arah atas. Bokongnya arahin ke arah tengah lagi. Nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali. Lalu buka lututnya dulu. Taruh jempolnya di bawah. Di mendekat. Adu muka wirasan. Istirahat sebentar. Taruh kepalanya di bawah kalau bisa. Nafas dulu. Inhale dan exhale nafas. Inhale dan exhale nafas lagi. Inhale dan exhale nafas lagi. Oke, kembali. Silahkan duduk dulu. Minum dulu. Semua dirasain nafasnya dulu. Atur nafas sambil ngerasain nafasnya lega dulu. Ya, atur nafas dulu. Yang mau minum-minum dulu. Jangan banyak-banyak, tapi inhale, exhale, nafas lagi. Inhale, exhale, nafas lagi. Last one, inhale, exhale, nafas lagi. Oke, sekarang lakukan sekali lagi 1 set. Oke, bisa? Yuk, sambil aku cek, karena ini lagi aku sambil cas. Yuk, table dulu. Aku lihat Anda. Table. Oke. Sekarang tangan kirinya dulu. Inhale, buka tangan kiri. Exhale, masuk, silang. Oke, inhale, buka lagi tangan kirinya. Pinter, exhale, masuk, silang lagi. Last one. Inhale, buka lagi. Exhale, masuk, taruh bahunya di bawah. Nah, bokongnya arahin ke arah atas, tengah. Perut nggak boleh ketekan. Bokongnya tinggiin lagi, Mbak Mega. Nah, gitu Mbak Mega. Pintar. 3, 4, 5, 6. Nafas ya. 7, 8, 9, 10. Oke, kembali. 10 aja. Takutnya Anda ngap. Sisi satunya, tangan kanan. Buka tangan kanannya. Exhale, turunin. Silang. Tangan kanannya buka lagi. Exhale, silangin lagi. Good. Sekali lagi, tangan kanannya buka. Exhale, silangin lagi. Taruh bahu kanannya di bawah. Bokongnya arahin ke atas. Nungging banget bokongnya ke arah atas. Ya, dibawa ke tengah bokongnya. Jadi kamu ngerasainnya sampai pinggang. Kadang-kadang pinggangmu bisa pop up. Bisa kretek gitu, kayak di kiropraksi gitu loh. Kayak di kretek-kretek abal-abal gitu loh. Kretek kayak gitu rasanya kadang. Nafas dulu. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kembali. Mbak Dita, kamu kayak mau terjelungup. Terus buka lututnya lebar, taruh bokongnya di tungkai, ado muka wirasan lagi. Lipat tubuhnya ke depan. Istirahat. Ado muka wirasan. Nafas. Inhale dan exhale nafas dulu. Inhale dan exhale nafas dulu. Oke, sekarang kembali duduk. Kita akan posisikan sekarang posisi berdiri. Jadi, silakan Anda berdiri. Silakan Anda berdiri pelan-pelan dari sini, buka saja. Kemudian berdiri lagi. Ya. Silakan berdiri santai saja. Kita akan melakukan balancing perut. Jadi balancing rahim. Kita butuh tembok. Jadi namanya Utthita Trikonasana. Jadi teman-teman lihat aku dulu nggak apa-apa ya. Jadi Anda pakai tembok nih. Ya, pakai tembok ada di sebelah kiri. Jadi tembok itu dipakai buat kayak gurumu gitu ya. Pertama, caranya adalah gini. Wait ya. Kamu kasih satu langkah nih, satu langkah kakinya. Lihat kakinya di sini, nih. Mepet, kemudian arahkan searah paralel ke depan. Jadi tadi dari sini, telapak kaki ya lihatnya. Telapak kaki arahkan ke arah depan. Sudah, lalu kamu berdiri. Kemudian buka kakinya lebar. Selebar pergelangan tanganmu. Jadi kalau kamu lebarin pergelangan tangan, ini tangannya itu bisa kakinya bisa Utthita Hasta Padasana, outer heel-nya bisa selebar pergelangan. Kemudian dari sini tangan taruh di pinggang, lalu telapak kaki kiri dibuka 90 derajat ke kiri. 90 derajat ke kiri, telapak kaki kanan sedikit masukin. Nah, adjust panggulnya nggak boleh ke sana, ke arah tembok ke sana, tapi panggulnya ke arah depan. Dari sini, inhale tangan kirinya naik. Ini pas di tali BH sini, ini pas area BH, exhale lipat tubuhnya ke arah tembok. Jadi bokong kanan, panggul kanan, dorong ke kanan, kebayang? Badannya bawa ke arah tembok. Nah, gini. Jadi, aku masukin dulu ya, iniku. Supaya kelihatan. Dari sini, inhale, exhale, lipat tubuhnya. Nah, tangannya taruh di pinggang saja. Posisinya begini, pandangan lihat ke arah depan. Come up ya, kembali inhale, up, kakinya paralel, kemudian kembali. Tadasana. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, yuk kita coba sama-sama. Mbak Bella yang ngelihatin ya. Ngelihatin karena aku nggak bisa ngelihatin dari sini. Silahkan taruh di situ, di tembok. Nanti tak penahanannya selama 30 detik. Kemudian paralelin dulu, kemudian menyatu begini. Sudah? Kemudian buka kakinya lebar, langkahin ke kanan, lebar, selebar pergelangan tangan. Jadi kalau tanganmu kamu buka, lebar sekali, gitu. Sudah? Taruh tangannya di pinggang dulu sekarang. Tangan di pinggang itu fungsinya buat
Oke, panggulku di sini, area sini. Ini udel menghadapnya ke depan, bukan menghadap ke samping. Menghadap ke depan, bukan juga menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah berarti kamu dorong perutnya begini, tumpah. Mbak Gina nggak Mbak Gina. sampingnya tembok. Jadi sampingnya tembok Mbak Gina sama Mbak Farah. Kita soalnya butuh tembok untuk adjust kan. Jadi ceritanya temboknya jadi guru kita gitu loh sekarang. Mbak Siti kurang lebar kakinya Mbak Siti. Siti Melawi. Mbak Gina juga kurang lebar kakinya Mbak Gina. Bukan selebar matras tapi lebih lebar lagi Mbak Gina. Surabaya. Selebar pergelangan tanganmu coba dicek. Nah, tuh kurang lebar kan Mbak Siti? Yuk, lebarin lagi Mbak Siti. Lagi Mbak Siti, lagi. Nah, segitu. Mbak Gina lagi, Mbak Gina. Oke. Sudah belajar Kaki ya. Sekarang putar bahunya ke belakang. Lalu telapak kaki kiri dibuka 90 derajat ke kiri. Lurus telapak kakinya. Lalu telapak kaki kanan sedikit masukin ke dalam. Panggul adjust ke depan lagi, nggak boleh ikut miring. Panggulnya adjust lagi ke arah depan. Depanmu. Sekarang, tangan kiri bawa ke arah kiri, inhale, ke arah atas, exhale, lipat tubuhnya ke arah kiri. Taruh tangannya di tembok. Panjangkan sisi kiri badannya. Tailbone-nya masuk, perut arahin ke arah depan. Jangan turun ke bawah. Nggak boleh turun ke bawah. Nutup ini namanya. Tapi buka. Ke arah depan. Putar bahunya ke belakang. Nafas. Tahan 30 detik dari sekarang. Pandang lihat ke arah depan. Nafas ya. Inhale dan exhale nafas. Inhale dan exhale nafas lagi. Baterainya habis mungkin deh. Inhale dan exhale nafas lagi. Oke, kembali. Rentangkan tangan. Kakinya paralelin lagi. Taruh tangannya di pinggang. Deketin kakinya. Kembali. Tadasana. Sekarang gantian sisi satunya. Berarti aku menghadap ke sisi satunya. Tangan kanan ditaruh di pegang temboknya. Oke, nanti rasanya diingat-ingat ya. Kaki kanan dibuka, kemudian arahkan ke arah depan, paralel. Oke, kemudian buka kakinya lebar, selebar pergelangan tangannya. Jadi kalau dibuka, selebar pergelangan tangan. Oke, sekarang dari sini, taruh tangannya di pinggang, kaki kanan dibuka 90 derajat ke kanan, kaki kirinya sedikit masuk, adjust panggulnya menghadap ke depan. Sekarang, tangan kanannya naik ke atas, inhale up, exhale lipat tubuhnya ke kanan, bawa badannya ke arah kanan, nafas. Tahan di sini. Inhale dan exhale nafas. inhale dan exhale Mbak nafas. Siti lebih lipat lagi tubuhnya Mbak Siti. Badannya, nah lagi. Bisa, nah begitu Mbak Siti. Good, perutnya jangan menghadap ke bawah Mbak Nia Pontianak. Perutnya menghadap ke depan. Nah, buka dadanya. Good, lebih turunin lagi. Tangannya naik lagi. Nah, tapi perutnya menghadap ke depan. Good job, Mbak Yemima udah oke. Mbak Siti pandangannya ke depan, jangan ke bawah. Oke, kembali. Rentangkan tangannya lagi, kakinya paralel. Lalu deketin, lalu tadasana lagi. Oke, bisa? Itu tadi Utthita Trikonasana. Fungsinya buat nge-stretch si
si otot ligamen ini supaya dia ke depan. Sekarang, lakukan sekali lagi, tetapi tidak di tembok. Tadi di tembok tadi itu untuk Anda ngelatih, oh ngelipatnya sebegini jauh. Oh rasanya begini. Jadi kita panjangin sidetrunnya, kanan dan kiri dipanjangin. Jadi nggak boleh dilipat, ditekuk begini, nggak boleh. Oke, sekarang berdiri menghadap ke depan lagi. Kita tidak pakai tembok, gitu ya. Lakukan Utthita Trikonasana tadi, tapi tangannya taruh di bawah. Jadi letakkan tangannya di depan dada dulu. Tekuk lutut, inhale, exhale, buka kakinya lebar. Kakinya dilebarin selebar tadi, pergelangan tanganmu. Telapak kaki paralel dulu, taruh tangannya di pinggang. Sekarang, kaki kiri dibuka ke kiri, 90 derajat. Kaki kanan sedikit masuk. Oke, panggulnya miringkan ini, adjust lagi ke arah depan. Sudah, sekarang. Tangannya masih di pinggang, tangan kirinya yang naik ke atas. Inhale, bayangin di samping kiri ada tembok. Seolah-olah ada tembok. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke samping kiri. Seolah-olah ada tembok. Ini tadi pura-puranya ada tembok toh. Sampai di situ, stop badannya, taruh tangannya di pinggang. Taruh tangannya di bawah. Mbak Lanti, kebalik kayaknya kamu. Kakinya bener nggak, Mbak Lanti? Coba cek. Elbownya masuk. Mbak Dara kakinya kurang lebar, Mbak Mega kakinya kurang lebar. Oke, Mbak Lanti coba. Nafas. Mbak Oke, Mbak Yemima oke. Mbak Farah jangan di lutut, Mbak Farah. Di paha aja atau di tulang kering. Inhale dan exhale. Perutnya jangan dihadapin ke bawah, Mbak Mega. Buka dadanya, perutnya hadapin ke depan. Nah, kamu jangan ke depan tapi ke samping lipatnya. Oke, kembali. Inhale up, rentangkan tangan. Taruh tangannya di pinggang, ganti kakinya. Kaki paralel lagi. Sekarang kaki kanannya. Telapak kaki kanan dibuka ke kanan. Telapak kaki kiri sedikit masuk. Adjust panggulnya. Panggul menghadap ke depan. Yuk, kakinya jangan lupa. Sekarang, tangan kanannya naik ke atas. Bayangin samping kanan ada tembok ya. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke kanan. Taruh tangannya di bawah. Tailbone-nya masuk, pandangan lihat ke arah depan. Putar bahunya ke belakang. Taruh tangannya di pinggang saja. Nafas. Tangannya di pinggang saja. Mbak Lanti kebalik. Mbak Tanganmu yang satu di bawah, yang satu di pinggang. Mbak Widi bingung kah? Kalau bingung, nanti dulu Mbak Widi. Takut dirimu kecetit-cetit, soalnya kok bentuknya begitu. Oke, Mbak Nia oke. Nafas. Mbak Novi oke. Oke, Mbak Gita oke. Mbak Ifat oke. Oke. Oke, sekarang inhale kembali. Kakinya rentangin, kemudian deketin pada sana lagi. Nah, ini tadi untuk nge-adjust kakinya, rahimnya. Sekarang kita ambil kursi. Taruh kursi di depan Anda. Silahkan Anda berdiri di matras belakang. Jadi kursinya ada di depan. Kita di matras belakang. Jadi tungkai itu taruhnya di matras belakang. Ini kan batas matrasku yang pink ini pas di tungkaiku. Kursinya taruh di depan. Jadi kursinya nanti bisa digeser ke depan. Sudah? Sekarang letakkan tangannya di depan dada. Tekuk lutut, inhale, exhale, buka kakinya lebar. Kakinya paralel lagi. Kemudian naikkan tangannya ke atas, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Lipat tubuhnya, pegang sandaran kursinya kalau bisa. Kalau nggak bisa, pegang
kalau bisanya pegang dudukan kursi kayak Mbak Lanti, pegangnya di sandaran kursi tapi yang di samping, karena kursimu agak tinggi. Nah, di samping kanan dan kiri sama. Yang lain yang tidak ada dudukan kursinya, bawa ke depan. Lurus ke depan lagi. Nafas. Dorong ke depan. Sampai punggungmu lurus, taruh kepala pandangannya di lantai. Bokong, arahkan ke belakang, tangan arahkan ke depan. Nafas. Kakinya ditarik, tempurung lutut otot pahanya. Telapak kakinya tekan. Telapak kaki tekan ke matras. Nafas. Bisa dicoba pakai bola Mbak Widi, Bekasi. Kakinya dibuka selebar pergelangan tangan, buka lagi coba kakimu. Kakimu kurang dibuka lebar. Nafas dulu, inhale. Nah, lipat lagi. Nah, begitu. Inhale dan exhale, nafas lagi. Last one, inhale. Nafas. Sekarang, tekan kakinya. Inhale, up, naikin tangannya ke atas. Exhale, taruh tangannya di bawah lagi. Oke, deketin kakinya dulu. Lalu ambil kursinya, kita lakukan cat cow pose tapi on the posisi berdiri. Jadi, kaki buka paralel. Kakinya lebar, selebar panggul. Taruh tangannya di dudukan kursi. Atau di bola boleh. Sudah, posisi seperti ini biasa. Tekuk lutut. Kemudian, tekuk lututnya micro bending saja. Dikit saja. Kemudian, inhale. Exhale. Kebayang? Inhale. Exhale. Jadi kakinya ditekuk sedikit. Inhale. Exhale. Bayanginnya di sini. Inhale, exhale, masuk. Oke, kita coba 1 menit ya. Jadi ini dipakai untuk ngasih ruang ke bayi, plus tulang belakang, dan ngurangi sakit pinggang, sakit punggung. Kakinya paralel. Tekan kakinya. Tekuk sedikit. Yes, sekarang. Mulai 1 menit ya. Pandangan lihat ke arah depan. Ikuti ritme nafasmu. Inhale, exhale masuk. Nggak perlu buru-buru. Inhale, exhale masuk lagi. Yang penting kamu ngerasain tailbone-mu masuk. Yuk lanjutkan sambil aku lihat Anda. Oke. Kakinya ditekuk. Tailbone-nya yang masuk. Yes, pinter Mbak Gina. Mbak Sekar, oke. Mbak Mega, bagus kamu miring. Buka. Tailbone-nya masuk lagi. Nah. Inhale. Exhale masuk. Inhale lagi. Kamu ngerasain bokongmu kayak ngebuka gitu. Exhale masuk. Inhale. Exhale masuk lagi. Oke, sekarang lurusin kakinya. Inhale up. Exhale kembali. Oke, lakukan release psoas muscle dulu sebentar pakai kursi. Taruh kakinya di kursi. Pastikan kakinya, kursinya firm. Oke. Kita rilis, coba rilis muscle-nya. Jadi dari sini taruh tangannya di pinggang. Inhale, exhale, press. 1. Inhale, exhale, press lagi. 2. Inhale lagi, exhale, press. 3. Inhale, exhale, press. 4. 10 kali ya. Inhale lagi, exhale, press. 5. Inhale lagi, exhale, press. 6. Inhale lagi, exhale, press. 7. Inhale, 8. Inhale lagi, 9. Kemudian inhale lagi, 10. Oke, tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5.
kembali. Gantian sisi satunya. Kerasa di paha depan ya. Lurusin kakinya. Siap ya, kursinya jangan sampai gelinding ya. 1, 2, 3, go. Inhale, exhale, press. 1. Inhale lagi, 2. Inhale lagi, 3. Inhale lagi, 4. Inhale lagi, 5. Inhale lagi, 6. Inhale lagi, 7. Inhale lagi, 8. Inhale lagi, 9. Inhale lagi, 10, tahan. 10, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, kembali. Oke, sekarang buka kaki lebar lagi, kita lakukan yang sama lagi tadi. Uttita, Ardha Prasarita Padottanasana. Buka kakinya lebar, ini sama dengan inversion. Naikkan tangannya ke atas, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Sekarang pegang di dudukan kursi semuanya. Dorong kursinya ke depan sejauh yang kamu bisa. Kepalanya taruh di bawah, kepalanya pandangan lihat ke bawah, nafas. Lihat lututnya harus kerja, jadi tekan kakinya, tempurung lutut, otot pahanya tarik. Tarik otot pahanya. Kalau nggak ditarik, nggak ada efeknya nanti. Ada efeknya tapi nggak maksimal. Tarik tempurung lututnya, pandang lihat ke arah depan. Nafas. Inhale dan exhale nafas. Inhale dan exhale nafas lagi. Oke. Dari sini, sekarang taruh tangan kirinya di bawah, tapi mendekat ke kaki kanan. Silang. Good. Tangan kirinya tetap di atas. Gantian. Tangan kiri di atas, tangan kanannya ke bawah. Silang. Nafas. Oke. Kemudian yang bisa taruh tangannya di bawah, hilangin kursinya. Taruh tangannya di bawah lebih dalam lagi. Turun. Nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Pandang lihat ke arah depan. Kemudian inhale up, naik. Rentangin tangannya ke samping kiri, samping kanan. Deketin kakinya. Kemudian berdiri lagi. Buka kakinya lebar. Aku singkirkan kursinya. Buka kakinya lebar. Kita tekuk kakinya dulu ke depan, ke samping, kemudian ke dalam. Belajar, ya. Oke, pertama buka kakinya lebar sedikit lebih lebar dari panggul. Kita ke depan dulu, depan. Buka pintu atas, ke samping. Netral, ke depan. Buka pintu bawah, masuk. Nah, ulang. Netral, ke depan. Paralel. Buka pintu atas, buka kakinya ke samping. Ini buka pintu atas. Netral, ke depan. Buka pintu bawah, deketin. Oke? Ulang ya. Lurus, netral. Buka pintu atas, ke samping. Netral lagi. Oke. Buka pintu bawah, ke dalam. Ya. Nah, sekarang kemudian tekuk kakinya, netral, putar panggulnya. Nah, panggulnya diputar dulu. Nafas. Gantian. Putar.
Oke, sip. Sekarang kita akan posisikan pendinginan. Teman-teman silahkan minum dulu. Teman-teman silahkan minum. Istirahat, aku kasih contoh gerakannya dulu. Ya, yang pertama, kita nanti akan lakukan gerakan buka kaki. Jadi, Anda miring, nanti kanan sama kiri ya. Jadi, kaki ditekuk. Oke. Kemudian, buka. Seperti ini. Ini buka pintu atas, buka pintu bawah. Pintu atas, pintu bawah. Pintu atas, pintu bawah. Kebayang? Oke, nanti gantian di sisi satunya. Kalau sudah, dari sini, kemudian tekuk kakinya, pegang, turunin ke bawah untuk ngerilis wasmasa lagi. Tahan 1 menit, gerakan terakhir adalah happy baby. Nanti gantian kanan kiri, jadi ada 3 gerakan di tiduran. Lalu gerakan terakhir adalah happy baby. Kemudian baru Anda tiduran. Oke, kita coba ya. Karena habis ini nanti kita diskusi dulu. Yuk, tekuk kakinya, dua-duanya. Kiri dulu boleh, kanan dulu boleh. Sekarang, buka kakinya, angkat. Ini pintu atas panggul ya yang buka ya. Buka 1 menit ya. 1, 2, 3, go. Tutup. Buka lagi, tutup. Buka lagi, tutup. Buka lagi, tutup. Buka lagi, tutup. Perhatikan kakinya dan lututnya. Buka lagi, tutup lagi. Buka lagi, tutup lagi. Mbak Dita istirahat aja, tiduran aja kalau sakit. Langsung tiduran miring aja. Tutup. Mbak Dita tidur miring atau Mbak Dita lakukan bridge tilt. Bridge tilt. Yang lain terusin untuk Mbak Dita, tekuk kakinya begini. Kayak yang biasanya dilakukan untuk SPD. Oke Mbak Dita? Pelan-pelan saja, tapi pahanya benar-benar ngempit ya. Bisa ya? Oke. Sekarang gantian di sisi satunya, kanan dan kiri. Mbak Dita tetap lakukan pelvic tilt. Jadi, yang lain lakukan, aku akan bareng sama Mbak Dita biar ada temannya. Tekuk lutut, yang lain dibuka seperti tadi, tapi di sisi satunya ya. Bisa Mbak Bel? Mulai silahkan, 1, 2, 3, go. Untuk Mbak Dita sama-sama aku ya. Inhale, exhale. Lututnya jangan ngebuka ya Mbak Dit. Iya, Mbak Dita ngempit balok. Oke, boleh ngempit balok boleh, ngempit handuk boleh, ngempit bantal boleh. Tetap jadi satu terus Mbak Dara. Jadi kakinya yang gerak cuma yang atas, yang bawah. Nah, tetap begitu. Nah, satuin lagi, tetap menyatu. Lututnya aja yang dilepas. Nafas dulu. Nah, begitu Mbak Dara. Mbak Novi juga SPD kah? Atau Yang SPD posisinya begini, yang nggak SPD buka tutup. SPD itu sakit di tulang kemaluan. Oke, setelah itu miring lagi, tekuk kakinya, 1. Ini untuk swasmasa, untuk Mbak Dita bisa posisi begini. Harusnya nggak terlalu sakit. Nafas dulu. Oke. Kemudian sisi satunya.
Miring lagi gantian sisi satunya. Tekuk kakinya. Sambil nafas. Oke, kemudian sekarang kalau sudah, yang bisa lakukan happy baby. Goyang ke kiri dan ke kanan. Kalau Mbak Dita nggak nyaman, cuman ditekuk aja, kemudian goyang ke samping kiri, samping kanan. Nggak usah dibuka, Mbak Dita. Yang lain bisa dibuka, goyang ke kiri dan ke kanan. Mbak Dita bisa pegangin saja, goyang ke kiri ke kanan, atau muter. Begitu. Oke. Nah, ketika sudah, baru silahkan tiduran, miring. Yang lain, kaki satunya di bawah, satunya di balok. Untuk Mbak Dita, kempit dua-duanya. Untuk yang lain, kakinya di balok, diganjel satu. Jadi, balokku di sini. Ganjel satu, begini. Boleh pakai bantal, boleh pakai balok, boleh pakai apa saja. Kalau Mbak Dita, lipat saja. Boleh ganjel begini. Oke, silahkan tiduran, pejamin mata. Aku akan duduk, Anda tiduran. Tarik nafas panjang dan dalam, hembuskan pelan-pelan. Coba rasakan badannya rileks dan tenang dulu. Rilekskan tubuh dan rilekskan pikirannya. Rasakan santai dan nyaman. Tarik nafas panjang dan dalam. Rasakan nafas yang keluar dan masuk. Rasakan rileks. Rasakan tenang. Rasakan nyaman. Biarkan tubuh dan pikiran benar-benar rileks. Biarkan tubuh dan pikiran benar-benar santai sekali. Bayangkan hati dan pikiran semakin rileks dan semakin nyaman, sambil niatkan dan sugestikan bahwa tubuhku nyaman, tubuhku optimal, dan juga posisi janinku pun juga optimal. Rasakan tenang sekali. Rasakan rileks dan rasakan damai. Biarkan semua stres dan ketegangan hilang. Niatkan bahwa saat ini Anda benar-benar sehat. Niatkan bahwa saat ini Anda benar-benar kuat. Bayangkan dan sugestikan bahwa posisi janinmu semakin membaik menuju ke arah optimal. Rasakan tenang sekali. Rasakan rileks sekali.
dan rasakan benar-benar nyaman. Semakin rileks dan semakin nyaman, semakin rileks dan semakin tenang. Bayangkan dan sugestikan aku sehat, aku nyaman, aku sehat, janinku berada di posisi yang sempurna. Tarik nafas panjang dan dalam, hembuskan pelan-pelan. Lalu, ketika sudah siap, coba pelan-pelan buka mata, kemudian bangun dalam kondisi nyaman, bangun dalam kondisi enak. Oke. Silahkan buka mata sekarang. Good. Nah, oke. Sip. Apa yang dirasakan, ibu-ibu? Apa yang dirasain? Seger? Nafasnya lega nggak? Atau ada yang sakit? Mbak Dita aman, Mbak Dita? Ya, masih nyut-nyutan sebenarnya ininya tulang kemaluannya, tapi badannya segar, Bude. Badannya segar. Nanti kamu usahakan sama yang tekuk kaki sama yang bridge terakhir ini tadi lebih sering ya. Nanti Ya, sebelum ya. tidur lakukan lagi. Jadi kira-kira 1 menit, ya 3 menit. Jadi 1 menit istirahat, 1 menit lagi istirahat, 1 menit lagi istirahat kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, supaya nggak terlalu nyut-nyutan banget gitu kan. Nah, terus untuk yang lain, terutama yang kayak Mbak Jemima, usahakan ditambah ini apa namanya, ditambah FLI. Yang sungsang tadi siapa? Mbak Tifa 36, Mbak Jemima 35, Mm-mm. Mbak Novi 34, Mbak Siti 32. Oke. Yang lainnya 20. Yang lain 20-an kan. Nah, untuk PR-nya untuk yang sungsang, yang pertama yang dilakukan adalah lakukan PR-nya begini, lunges dulu. Kamu lakukan lunges. Lunges itu pakai kursi tadi. Ingat nggak? Catat ya, Bu. Besok pagi, nah ini bisa beberapa kali sih. Pakai ini dulu, yang tadi. Ini namanya lunges. Ini untuk release psoas muscle. Oke, kanan dan kiri. Oke. Habis itu, terus Utthita Trikonasana tadi. Oke. Kamu boleh pakai ini juga boleh. Begini tadi, ingat? Kanan dan kiri, ini untuk nyimbangin rahim. Baru setelah itu, Adho Mukha Wirasan. Yang ini tadi. Oke, ini tadi yang dilakukan. 3 gerakan itu. Syukur-syukur Anda melakukan namanya FLI. Cuman FLI ini kalau yang belum terbiasa, Anda butuh bantuan, butuh orang supaya kamu nggak jelungup. FLI itu karena FLI itu lumayan curam, jadi posisinya begini. FLI itu posisinya begini, tapi ini sikunya di bawah. Ini bahuku agak bermasalah, jadi aku nggak bisa nyontoin dengan oke.
FLI itu posisinya seperti ini. Gitu, tapi sikunya ditaruh di bawah. Nah, cuman untuk yang nggak pernah melakukan, takutnya Anda jungkel ke dalam. Ya kan? Jadi mending lakukan yang tadi, yang begini tadi. Ini lebih ampuh dibanding kamu knee chest. Sama-sama inversion. Jadi lakukan itu supaya apa? Supaya bayinya muter. Kecuali kamu anemia. Kalau kamu anemia berat, maksimal 3 siklus nafas berdiri, lakukan lagi pas melipat tubuh ke depan, 3 siklus nafas berdiri, 3 siklus nafas berdiri, kayak gitu aja. Maksimal 5 siklus. Kalau yang tidak anemia, kamu bisa 1 menit. Gitu. Nanti istirahat, lakukan beberapa kali. Gitu. Oke? Nah, nanti terakhirnya adalah terutama untuk yang tadi posisinya belum optimal, silahkan dimasas di area sini. Nih, di screenshot ya guys. Ini adalah titik acupressure di bawah sini. Jadi di tengah-tengah antara jempol sama kelingking, di tengah-tengah, pas di sini atau di sini, ini sama. Boleh pakai acupressure point, gitu kan? Atau diminta pijet saudaramu atau suamimu. Kemudian sama yang di sini, ini Yin BL67, boleh pakai Moxa, boleh pakai Moxa, boleh pakai akupunktur seat, gitu kan? Di bidan kita ada Moxa sama akupunktur seat. Jaraknya kalau Moxa kira-kira 2 cm jaraknya, jangan sampai, ini soalnya Moxanya dibakar kan, jangan sampai kakimu melepuh. Kemudian sama di sini, di tungkai. Oke. Ini adalah 3 poin yang sering kali dipakai untuk ngebantu supaya posisi janinnya optimal. Jadi 3 poin ini sebenarnya semua ke arah ginjal. Jadi supaya karena diduga ketika posisi janin tidak optimal, masalahnya ada ketidakseimbangan di area ginjalnya. Ginjalmu maksudnya. Gitu. Oke? Nah, jadi silahkan nanti ke area situ, kemudian dimasas gitu, supaya semuanya oke. FLI itu forward leaning inversion. Kalau diganti sama downward facing dog, inversionnya hampir sama. Downward facing dog sama adomuka adomuka viras Arda Prasarita Padotanasanan tadi itu sama. Cuman bedanya kalau downward kan kakinya rapat. Kalau tadi kan kakinya dibuka gitu. Nah, kalau FLI itu namanya forward leaning inversion. Aku kasih lihat ya. Tunggu. Oh, udah dikirim Tia ya. Forward leaning inversion. Nah, posisinya begini. Ini forward leaning inversion. Kebayang curam banget. Jadi dia lebih tinggi daripada Adho Mukha Svanasana. Jadi dia lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kamu bisa headstand pun headstand. Begini atau begini pakai sofa. Ini lurus begini gitu. Jadi ini kan sudutnya lumayan ya. Gitu. Oke. Terus kalau posisi plasenta tidak normal bisa pakai gerakan tadi. Oh bisa. Justru kalau posisi plasentanya tidak optimal, kamu pakai gerakan-gerakan ini tadi, fungsinya untuk ngebantu supaya plasentamu naik. Kasus melintang sama, upayanya dengan sungsang, sama persis, gitu, sama persis. Berapa menit tiap latihan sebenarnya yang 3 gerakan tadi latihannya itu paling tidak 3 siklus nafas kali 5, gitu kan? Jadi 3 siklus nafas istirahat, habis itu 3 siklus nafas lagi istirahat, 5 set lah. Nanti malam lakukan lagi. Nah, biasanya dilakukannya pas
jam-jam janinmu banyak gerak gitu. Nah, tapi kalau kamunya anemia atau vertigo atau glukom, jangan lipat tubuh ke depan terlalu lama. Nanti kamu pusing semaput nanti gitu. Gitu. Perputaran janin apakah seperti perputaran jarum jam? Yes, seperti perputaran jarum jam rata-rata. Sebagian besar begitu. Makanya kalau misalnya Pak lintang tapi dia posisinya lintang begini, di bagian bawah begini, dia muternya harus begini. Kalau dia posisinya begini. Tapi kalau posisinya begini, gampang. Dia cuma begini doang. Oke? Karena bayi biasanya dia akan melipat begini. Jarang bayi yang kayang begini. Gitu posisinya. Bisa ngebayangin ya? Nah, ingat pada saat kamu yoga, kemudian kamu relaksasi, apalagi selalu visualisasi ke bayinya. Jadi visualisasi kayak gitu. Kalau setelah perut diketuk, perut kiri kram, kenapa ya? Setelah perut ketekuk, perut kiri kram. Kiri atas. Setelah perut ditekuk, kiri atas kram. Biasanya karena rusuknya ketekan. Mungkin area kamu kurang manjangin tulang belakang. Itu aja. Oke? Sip. Aku serahkan ke Bella lagi. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Bena. Sekarang kita akan foto dulu. Silakan teman-teman siap-siap dulu di depan kamera. Ini deh. Silakan hitung ya. Kita akan foto siap-siap dulu. Yang mau pakai jilbab silahkan pakai jilbab. Yang mau rapi-rapiin baju silahkan rapi-rapiin baju. Bisa 3 kali sampai 5 kali ya. Ya. Senyamannya Mbak Novi ya nanti ya. Oke, sip. Kita langsung saja kita foto dulu. Silahkan siap-siap. Bella akan hitung 1, 2, 3. Cekik. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, dadah. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Sehat Sampai semuanya. jumpa. Jangan lupa Teman-teman, berlatih. kembaranmu, Mbak. Dadah. Kembaranmu, Mbak. Dadah.